Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita banyak bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan meskipun tidak tatap muka secara langsung. Semoga Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Amin. Untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang iman dan tauhid. Batasan materi untuk kelas 8 adalah sifat wajib bagi Allah. Sebelum saya menjelaskan sifat wajib bagi Allah adalah saya akan menjelaskan iman dan tauhid itu. Pembahasan materi yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid, pengertian tauhid yang pertama, tauhid secara bahasa artinya keesaan, mengesahkan Tuhan. Mengesahkan Tuhan ini berarti meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa. Dan ilmu tauhid itu ialah suatu ilmu yang mempelajari atau membahas tentang segala sesuatu kepercayaan atau keimanan yang diambil dari dalil-dalil keyakinan dan hukum dalam Islam, termasuk hukum tentang mempercayakan bahwa Allah itu Esa. Adapun tujuan mempelajari ilmu tauhid ialah untuk mengenal Allah lebih dekat dan Rasul-Nya dengan melalui dalil-dalil yang pasti kebenarannya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, selanjutnya macam-macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Maknanya dari tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal menciptakan, kepemilikan, pemberi rizki dan kepengurusan. Jadi tauhid rububiyah ini adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatannya, artinya mempercayai dan meyakini sepenuhnya bahwa Allah itu yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang pemberi rezeki, yang menentukan qada dan qadarnya makhluk. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah dalam firman Allah Quran surah Al-A'raf ayat 54. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah haknya Allah. Sudah dipertegas bahwasanya pengaturan, penguasaan atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang menciptakan maupun yang memerintahkan adalah haknya Allah. Selanjutnya, tauhid uluhiyah adalah pengesaan ibadah. Pengesaan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengesahkan Allah dengan cara ibadah seperti sholat, zikir, berdoa, bersolawat dan lain-lainnya. Sesuai dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada sesembahan yang dibodohi dengan benar melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, sudah jelas. Ya, dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada sesembahan yang dibodohi dan benar melainkan Dia. Jadi di sini kita berusaha untuk tidak mempersekutukan Allah, dan bahwasanya Allah adalah memiliki sifat kasih dan sayang. Kasih sayang dari segi duniawi maupun kasih sayang dari segi ukhrawi. Segi duniawi yang seperti apa, anak? Segi duniawi ini adalah Allah memberikan seluruh kasih sayangnya tanpa terkecuali, baik itu orang Islam, orang munafik, orang kafir, dan orang yang non muslim, yaitu semuanya Allah berikan tanpa terkecuali. Ya, karena itu adalah kasih sayang dari segi duniawinya Allah, dari segi ar-Rahmannya Allah. Beda dengan dari segi ukhrawinya Allah, yaitu Ar-Rahim. Allah memberikan kasih sayang ini hanya kepada orang-orang yang khusus, yaitu hanya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Selanjutnya adalah tauhid asma wa sifat. Adalah tauhid yang isinya pengesaan sifat dan nama Allah. Allah mempunyai nama dan sifat yang begitu istimewa yang tidak mungkin ada pada makhluk manapun. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya iman. Iman secara bahasa artinya percaya, yakin, ya. Iman ini adalah dalam segi istilah, iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan dan diamalkan dengan perbuatan, ya. I'tiqadun bil qalbi, qaulun bil lisani, fi'lun bil arkani, ya. Jadi iman ini bentuknya adalah yakin.
Bagaimana caranya untuk mengusahakan supaya kita semakin meningkatkan kualitas iman kita? Dengan cara kita berupaya. Upaya itu adalah usaha ya. Iman bentuknya adalah yakin yang diupayakan dengan cara memperbanyak ingat, memperbanyak ibadah kepada Allah. Semakin kita banyak ingat, semakin kita banyak beribadah kepada Allah, maka akan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya rukun iman, bahwasanya rukun iman ini adalah wajib diyakini bagi semua umat muslim. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada para nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah, beriman kepada takdirnya Allah. Kita berusaha untuk meyakini rukun iman ini untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas yakin kita kepada Allah. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita sholat, dengan cara kita saling tolong menolong, dengan cara kita membantu orang tua di rumah, termasuk adalah untuk membersihkan hati kita supaya kita mendapatkan ridhonya orang tua ya. Yang anak-anak di rumah, yang masih di rumah, silakan bisa mengamalkan bareng-bareng, beriman, terutama berupaya untuk supaya kita bisa meningkatkan kualitas iman dengan cara habluminallah, yaitu sholat, puasa. Habluminanasnya bagaimana? Saling tolong menolong dalam kebaikan, memberi sedekah ya, senyum juga bisa, dan termasuk membantu orang tua ketika di rumah. Dan yang pastinya adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Apapun yang diberikan oleh Gusti Allah, termasuk dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah Allah Maha tahu kebaikan makhluknya. Kita berusaha untuk tidak mengeluh, berusaha untuk mengimani qada dan qadarnya Allah, bahwasanya ini adalah takdir dari Allah. Semoga dengan adanya takdir, adanya pandemi COVID-19 ini, kualitas iman kita semakin meningkat ya. Semakin rajin ya, semakin rajin belajar, semakin rajin sholatnya, semakin rajin kualitas semuanya, semua demi kebaikan kita masing-masing. Selanjutnya perilaku ya. Ini akan berefek. Perilaku tauhid dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama pastinya akan mempunyai efek yang positif ya. Yang pertama, tidak mempersekutukan Allah ya. Ketika kita sudah berusaha untuk berupaya untuk selalu terus beriman, melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita tidak mempersekutukan Allah. Yang kedua, cinta kepada Allah. Selanjutnya, ridho dan ikhlas terhadap qada dan qadar Allah, dan bertaubat kepada Allah, dan terakhir bersyukur kepada Allah ya. Bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita semua ya. Karena semua tidak terlepas dari kasih sayangnya Allah. Apapun yang diturunkan, apapun yang diberikan oleh Allah, itu karena kemahasayangannya Allah kepada kita. Dan semoga kita diberikan hikmah dalam mengambil ketentuan-ketentuan, dalam mengambil hikmahnya Allah dalam memberikan ujian-ujian dan cobaan dalam masa pandemi ini. Ya, ini sama-sama, ini pesannya saya, dan sama-sama kita menjalankan. Asal iman kita kuat, maka pasti imun kita kuat. Belajar dengan cara menguatkan iman dengan cara apa? Memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan tugas tauhid. Yang pertama adalah jelaskan salah satu macam tauhid beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada macam-macam tauhid ya, ada 3, salah satu saja dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan iman dan berikan contoh masing-masing dari 6 rukun iman tersebut dalam kehidupan sehari-hari, minimal 3 ya. Ada rukun iman ada 6, ambil minimal 3 saja dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah jelaskan bagaimana meningkatkan kualitas iman kita dalam masa pandemi COVID-19 ini.
Sekian dan terima kasih. Semoga pembahasan materi pada kali ini semoga bermanfaat dan barokah. Semoga kita semua pastinya diberikan kesehatan lahir dan batin, dalam keadaan dilindungi dan dalam keadaan bimbingannya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.